Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Nah, berkata oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, fahadihi salata asyarata sifatan wa innama dzakarahan nadimu bi asma'is sifati al-mustanadati lillahi ta'ala taba'an lil kitabi was sunnati liwurudiha fihima kadzalika. Fahadihi, maka bermula ini, salasa asyarata sifatan, ini 13 sifat. Artinya 13 sifat yang disebutkan oleh pengarang kitab kita, yaitu Allahu mawjudun qadimun baqi ila akhir itu. Wa innama, dan sesungguhnya, dzakarahan nadimu, telah menyebutkan akan dia oleh penazam kitab kita, bi asma'is sifati al-mustanadati lillahi ta'ala, dengan nama-nama sifat-sifat yang disandarkan bagi Allah Ta'ala. Nama-nama sifat ini terasa agak berbeda dari yang biasa kita kenal. Biasanya yang kita menyebut sifat yang pertama itu wujud, namun pengarang kitab kita, penazam kita mengatakan mawjud. Biasanya kita katakan kidam, di sini dikatakan qadim. Biasanya kita katakan baqo, di sini dikatakan baqi, dan begitulah seterusnya. Yang sifat itu disandarkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifat itu disebutkan dengan nama-nama. Mawjud, qadim disandarkan dengan nama-nama yang disandarkan bagi Allah Ta'ala. Taba'an lil kitabi was sunnati. Taba'an, karena itu mengikut lil kitabi, bagi kitab, bagi Al-Quran, was sunnati, dan juga mengikut bagi sunnah, bagi hadis. Liwurudiha, karena datangnya, fihima, pada keduanya, kadzalika, seperti demikian itu. Karena memang di dalam Al-Quran itu datang, begitu juga di dalam hadis, nama-nama yang disebutkan tadi memang datang dalam kedua kitab itu. Baik kitab Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis, memang datanglah penyebutan sifat-sifat itu dengan nama-nama Allah. Wali'annal maqsuda fi i'tiqadil mukallafi ittisafullahu ta'ala biha wa tashilan 'alal awami. Wali'anna, dan karena sesungguhnya, al maqsuda, maksud fi i'tiqadil mukallafi, pada keyakinan orang mukallaf, ittisafullahi ta'ala, mensifati Allah Ta'ala biha, dengannya, wa tashilan, dan memudahkan, alal awami, atas orang-orang awam. Nah, penyebutan sifat-sifat Allah dengan nama-nama sifat itu, dengan mawjud, dengan qadim, dengan baqi itu, pertama tadi memang dalam Al-Quran, dalam hadis, penyebutan itu ada. Kemudian juga memberikan kemudahan bagi orang-orang awam untuk mengenal, untuk mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Muhammadun Al-Fadhali, sebagaimana telah mengatakan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala lil ammati fa'ti biha asma'an mushtaqqatan min as-sifatil madhkurati. Wa idza aradta, dan apabila engkau menginginkan, apabila engkau ingin, an tu'allima, bahwasanya engkau mengajarkan, sifatihi ta'ala, akan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, lil ammati, bagi orang awam, bagi orang umum. Artinya kalau kita ingin mengajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala bagi orang awam, agar mudah mereka paham, agar mudah dicerna, agar mudah diterima, apa? Fa'ti biha, maka datangkanlah biha, dengannya, asma'an musyaqqatan, ya, asma'an mustaqqatan, datangkanlah dengan isim-isim yang mustaq, minas sifatil madhkurati, dengan sifat-sifat yang disebutkan.
artinya biar mudah dipahami untuk mempelajari sifat itu, apalagi bagi orang awam, maka coba kita berikan pelajaran itu dengan menggunakan isim-isim mustaq. Ayuqalu, maka dikatakanlah, Allahu Ta'ala mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadithi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Dikatakan begitu saja, Allah Ta'ala mawjudun. Allah Ta'ala itu mawjud, artinya wujud. Allah itu ada. Qadimun, Allah itu qadim, artinya kidam. Allah itu terdahulu. Allah itu bakin, baqo. Allah itu kekal. Mukhalifun lil hawadithi, berbeda Allah itu bagi yang baru. Artinya mukhalafatuhu lil hawadithi, kita sebut mukhalifun lil hawadithi. Kemudian mustaghnin an kulli syai'in, kaya Allah Ta'ala itu dari segala sesuatu. Artinya tidak berhajat Allah itu kepada apapun. Terkaya Allah, artinya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Wahidun, Allah itu esa, wahdaniyah. Qadirun, Allah itu maha kuasa, kudran. Muridun, Allah itu maha berkehendak, irodan. Alimun, Allah itu maha mengetahui, maha alim, maha ilmu dia. Hayyun, Allah itu maha hidup, hayan. Sami'un, Allah itu maha mendengar, sama. Basirun, Allah itu maha melihat, basor. Mutakallimun, Allah itu maha berbicara, kalam. Artinya kalau mau mudah memberikan pelajaran kepada orang awam, katakan saja begitu Allah dengan menggunakan isim-isim mustaq. Allahu mawjudun, qadimun, bakin, dan seterusnya. Itulah sehingga pengarang kitab kita, penazum kitab kita menyebutkan sifat-sifat Allah dengan menggunakan isim-isim mustaq tadi. Beliau mengatakan, Allahu mawjudun qadimun baqi muhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Nah, mulai dari Allahu mawjudun sampai kepada sami'un al-basiru wal mutakallimu, itu semua didatangkan dengan isim-isim mustaq agar mudah orang awam mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Baijuri qauluhu fa'ti biha ay bidawaliha wa qauluhu asma'an mustaqqatan ay hala kauni tilkat dawali asma'an mustaqqatan. Qala al-Baijuri, telah berkata oleh Syekh al-Baijuri, qauluhu, perkataannya, fa'ti biha, maka datangkanlah dengannya. Kan ada perkataan daripada Syekh Muhammad Al-Fadhili itu, wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala lil ammati fa'ti biha. Apa maksud fa'ti biha, datangkan dengannya itu ai bidawaliha, dengan secara runtutan, dengan secara tertib. Wa qauluhu, dan perkataannya asma'an mustaqqatan, isim-isim mustaq pada perkataan Syekh Muhammad Al-Fadhili itu, wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala lil ammati fa'ti biha asma'an mustaqqatan. Apa maksud perkataan mustaqqatan, asma'an mustaqqatan itu? Ai, artinya apa? Apa arti asma'an mustaqqatan itu? Ai, artinya apa? Hala kauni tilkat dawali asma'an mustaqqatan. Hal keadaannya itu runtutan dengan isim-isim mustaq. Dengan kita mengurutkan penyebutan sifat Allah Ta'ala itu, kita gunakanlah lapas-lapas yang isim mustaq. Itu maksud perkataan daripada Syekh Ahmad Al-Fadhili, dijelaskan oleh Syekh Al-Baijuri. Wa innama kanat tilkal asma'u dallatan ala sifati li'annaha dallatun ala dhati
muttasifati bihadhihi sifati. Wa innama, dan sesungguhnya, kana tilkal asma'u, adalah itu nama-nama. Itu nama-nama maujudun, qadimun, baki, dan seterusnya itu apa? Dallatun, menunjukkan ia ala sifati, atas sifat-sifat. Ketika kita sebut maujud, maujudun, qadimun, baki, maujud menunjukkan atas sifat wujud, qadimun menunjukkan pada sifat kidam, bakin menunjukkan pada sifat bako, dan begitulah seterusnya. Itu menunjukkan atas sifat-sifat. Nama-nama itu juga menunjukkan atas sifat-sifat. Li'annaha, karena sesungguhnya dia, dallatun ala dzati, karena sesungguhnya dia menunjukkan atas zat yang al-muttasifati bihadhihi sifati, yang menunjukkan atas zat yang disifati dengan ini sifat-sifat. Artinya nama-nama tadi menunjukkan atas sifat-sifat. Yang nama-nama itu menunjukkan atas zat yang disifati dengan itu sifat. Artinya nama-nama tadi menunjukkan makna sifat. Dan dia sekaligus menunjukkan atas zat yang disifati dengan sifat tersebut. Itu. Bal nukila anil Asy'ari anna madlul al-qadiri mathalan nafsus sifatil lati hiyal qudratu min haitsu ittisafud dzati biha. Lakin al-masyhuru indal asy'ariyati anna madlulahu adzatu bi'tibari ittisafihi bitilka sifati. Bal, tetapi, nukila anil Asy'ari, dinukilkan daripada al-Imam al-Asy'ari, anna madlul al-qadiri, masalan, bahwasanya yang ditunjuki oleh qadir adalah pas qadir itu seumpama nafsu sifati adalah sifat, nafsu sifat adalah diri sifat itu sendiri. Jadi ketika dikatakan qadir, yaitu sifat itu sendiri. Allati hiyal qudrah, yang dia adalah kudrat. Ketika dikatakan qadir, dia adalah kudrat. Artinya menunjukkan kepada sifat kudrat itu sendiri. Min haitsu, dari sekira-kira, ittisaful dzat biha, yang disifati zat dengannya. Ketika menyebutkan kata qadir, sebenarnya yaitu kudrat itu sendiri. Artinya sifat kudrat itu sendiri ialah qadir, karena menyifati zat dengannya. Lakin tetapi al-masyhuru indal asy'ariyati, tetapi yang masyhur di sisi asy'ariyah, para ulama asy'ariyah, anna madlulahu dzatu, bahwasanya yang ditunjukkan itu adalah al-dzatu, adalah zat, bi'tibari ittisafihi, dengan ungkapannya dengan itu sifat. Artinya begitu, dalam pandangan asy'ariyah bahwasanya ada perbedaan. Apa? Wal hasilu, dan hasilnya apa? Kesimpulannya, annal aksama salasatun, bahwasanya pembagian itu ada 3. Kesimpulannya begini, pembagian itu ada 3. Ma yadullu ala dzati wa yush'iru bis sifati kaqadirin, wa ma yadullu ala dzati wa la yush'iru bis sifati kalabdil jalalati, wa ma yadullu ala sifati faqad kal qudrati. Kesimpulannya apa? Pembagiannya itu ada 3. Ma yadullu ala dzati, apa-apa yang menunjukkan atas zat. Wa yush'iru bis sifati, dan dirasakan yang merasa dengan sifat. Artinya ada yang menunjukkan zat, nanti ada nama sifat itu yang dia menunjukkan atas zat dan juga merasakan dengan sifat. Ada nanti namanya, nama sifat itu dia menunjukkan zat dan dia juga dirasa sebagai sifat. Apa? Qadirin, seperti qadir. Lafaz qadir itu dia menunjukkan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terasa sifat. Dia menunjukkan zat, dia terasa sifat. Qadir, muridun, alimun, dan seterusnya. Itu bagian yang pertama. Dia menunjukkan zat, dia juga berasa sifat. Wa ma yadullu ala dzati wa la yush'iru bis sifati.
Dan yang kedua itu apa-apa yang menunjukkan atas zat dan tidak berasa sifat. Ada nanti yang kedua, dia menunjukkan kepada zat. Kalau lapas itu disebutkan, kalau nama itu disebutkan, maka itu menunjukkan zat, tapi tidak berasa sifat. Apa dia? Kalabdil jalalati, seperti lapas jalalah. Allah. Allah itu menunjukkan atas zat, tapi tidak berasa sifat. Beda dengan qadir. Qadir menunjukkan zat, berasa sifat. Allah menunjukkan zat, tapi tidak berasa sifat. Kan tidak ada sifat Allah. Tidak ada kata sebut. Yang ada itu kan sifat qadiron, muridan, aliman, ilmun, dan seterusnya. Tapi tidak ada sifat Allah. Allah itu menunjukkan atas zat dan tidak berasa sifat. Itu lafzul jalalah ya. Wa ma yadullu ala sifati faqad. Dan ada juga yang menunjukkan atas sifat saja. Kal kudrati, seperti kudrat. Nah, seperti kudrat, iradan, hayan, sama dan seterusnya, itu menunjukkan sifat saja. Tidak ada menunjukkan zat, dia hanya menunjuk kepada sifat. Itu dia pembagiannya itu ya. Pembagiannya itu ada tiga. Ada yang menunjukkan zat berasa sifat, seperti qadiran, muridan, aliman, dan seterusnya. Dia menunjukkan zat berasa sifat. Ada yang menunjukkan atas zat tidak berasa sifat. Lapas jalalah itu sendiri, lapas Allah. Ada juga yang hanya menunjukkan sifat saja, tidak menunjuk zat, tidak menunjuk kepada zat ya, tidak menunjukkan mana zat, tapi hanya menunjukkan kepada sifat saja, seperti kudran dan seterusnya. Apa dahu al-yusi intaha, telah memberikan faedah akannya oleh al-yusi. Syekh al-yusi memberikan faedah ini ya, intaha selesai. Qauluhu ghani bisukunil ya, perkataannya ghani dengan sukun ya, kan perkataannya kan begitu ya. Wa qaimun ghani, itu dengan sukun ya. Harusnya kan qaimun ghaniyun, tapi dikatakan wa qaimun ghani dengan sukun ya. Wa kadzalika qauluhu hayy, begitu juga perkataannya hayy dengan sukun ya juga. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, itu ada lapas hayy. Harusnya kan wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayyun dengan sukun ya, bukan hayyun tapi dibaca hayy. Wa qauluhu qadir bisukunir ra, begitu juga dengan perkataan qadir dengan sukun ra. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, qadir harusnya qadirun tapi dibaca qadir. Begitu juga wa qauluhu syai, perkataannya syai bihazfil hamzati dengan membuang hamzah, harusnya kan syai'in. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, qadir muridun alimun bi kulli syai, harusnya kan bi kulli syai'in tapi dibuang hamzah, dibacalah bi kulli syai. Wa qauluhu dan perkataan wal mutkallimu, dan perkataannya wal mutkallimu bisukunit ta dengan sukun ta. Sami'unil basir wal mutkallimu, itu harusnya dibaca wal mutkallimu dengan sukun ta. Kenapa itu semua? Wa kulluha lil wazni, itu semua karena wazan, karena ini dalam bentuk syair, ada baharnya, tentu ada wazannya, sehingga mau tidak mau menuntut adanya pembuangan harokat, dan ada juga pembuangan huruf, dan ada mungkin pengubahan harokat. Ghani harusnya kan ghaniyun, hayyun harusnya hayyun, qadirun harusnya qadir, harusnya qadirun tapi dibaca qadir. Begitu juga bikulli syai'in, harusnya bikulli syai'in tapi dibaca bikulli syai'. Begitu juga seharusnya wal mutakallimu tapi dibaca wal mutkallimu. Semuanya karena menimbang wazan. Baiklah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti perkataan lahu sifatun sab'atun tantadimu ya, ada potongan terakhir daripada bait itu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.